Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soal yang itu kurang lebih akan memakai cara program linear gitu ya. Program linear. Nah, kenapa soal ini saya bilang program linear? Nah, ya udah kita lanjut aja langsung ke pembahasan soalnya ya. Jadi di soal ini ada sebuah UMKM memproduksi dua jenis sabun. Jadi pertama ada sabun mandi, ada sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan ya, sabun cuci tangan. Dengan sabun mandi itu kita nggak tahu berapa jumlahnya, sabun cuci tangan kita juga nggak tahu berapa jumlahnya. Berarti kita anggap aja jumlahnya adalah X liter dan Y liter, gitu ya. Nah, lalu biaya produksi sabun cuci tangan, jadi biaya produksi itu kalau untuk sabun apa? Kalau untuk apa ya? Biaya untuk setiap liter sabun cuci mandi, maka biaya produksinya adalah 15.000. Berarti biaya produksi untuk apa namanya itu sabun mandi itu adalah 10.000, 15.000. Sedangkan untuk sabun cair per liternya, sabun cuci itu per liternya adalah 10.000. Nah, lalu di sini ada juga biaya tetap yaitu 500.000, gitu ya, sama modalnya 2.500.000. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa nggak semua modal itu akan digunakan untuk membeli bahan-bahan yang akan diproduksi. Bisa jadi nanti gini caranya kita nggak pakai modal, tapi kita mengurangi itu sama biaya tetap. Jadi kita pakai biaya produksi yaitu pasti 2.500.000 yaitu modalnya dikurangi sama biaya tetapnya. Karena biaya tetap itu bukan untuk produksi gitu ya. Contohnya apa sih biaya tetap itu? Biaya tetap itu misalkan kan bayar bayar gaji karyawan itu kan tetap ya. Nah, biaya produksi itu nggak tetap gitu ya. Artinya biaya tetap tidak biaya tidak tetap itu adalah modal gitu ya. Jadi nanti harga produksinya adalah 2 juta, biaya produksinya adalah 2 juta. Nah, pasti gitu ya. Pasti ini kan biaya produksi kan segini nih. Berarti kan kalau kita mau buat biaya produksi itu kan berarti 15.000 dikali X liter. Jadi kita beli tuh ya sabun mandinya sebanyak X liter dari yang harganya 15.000, maka dikali sama sabun cuci tangan yang kita beli Y liter. Tiap harganya kan 10.000. Berarti kan nanti kita dapat 15.000 X ditambah sama 10.000 Y. Tapi ingat ya, ini nggak boleh lebih dari segini. Kenapa? Karena biaya produksi cuma segini gitu ya. Itu boleh kurang, tapi nggak boleh lebih gitu. Jadi nanti ini kurang dari sama dengan 2 juta gitu. Nah, lalu di soal ini juga ada apa namanya tuh ininya apa namanya jumlah apa kapasitas maksimum gudangnya. Jadi cuma 150 liter. Berarti nanti jumlah sabun mandi ditambah jumlah sabun cuci tangan itu nggak boleh lebih dari 150 liter gitu ya. Jadinya gimana tuh? Jadinya adalah X tambah Y itu pasti kurang dari 1 sama dengan 150 gitu ya. Karena maksimalnya cuma 150 gitu. Nah, lalu di sini kita juga dapat fungsi target gitu ya. Jadi kan fungsi target kalau di dalam sebuah usaha itu adalah penghasilannya. Fungsi target itu adalah penghasilannya. Nah, kita dapat penghasilannya dari mana? Ya gini aja gampang aja. F(X, Y) pasti nanti sama dengan ya begitu dulu ya. Sini biaya apa harga jualnya itu sabun mandi 25.000, sabun mandi itu 25.000, sabun mandi itu 25.000. Sedangkan kalau sabun cuci itu adalah berapa? Sabun cuci itu cuma berapa ya? 20.000 per liter. Nah kan jumlahnya masing-masing kan ini X, ini jumlahnya Y. Maka nanti kalau kita mau dapetin penghasilannya, maka penghasilan ini kalau misalkan semuanya terjual, maka 25.000 dikali X gitu ya. Harga barang dikali jumlah barangnya, 25.000 dikali X, ditambah 20.000 dikali Y. Oke, ini fungsi target ya. Kita dapat fungsi targetnya. Kita juga udah dapat persamaannya yaitu 15.000 X gitu ya. 15.000 X ditambah sama 10.000 Y itu kurang dari 2 juta. Dan juga kita juga dapat persamaan untuk kapasitasnya yaitu X plus Y pasti kurang dari 150 gitu ya. Nah,
yang pasti ini X-nya pasti lebih dari 0 dan Y-nya pasti lebih dari 0 karena kan X sama Y ini adalah jumlah sabun kan. Gak mungkin jumlah sabun itu minus gitu ya. Misalkan saya punya sabun sebanyak -2, nah itu nggak mungkin. Pasti jumlah sabun tuh di atas 0, minimal 0 dan di atas 0 gitu ya. Maka X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 juga. Nah ini 15.000 X tambah 10.000 Y lebih dari apa kurang dari sama dengan 2.000. Ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Nah ini 15.000 dibagi 5.000 jadinya 3, 10.000 dibagi 5.000 jadinya 2. Nanti ini berapa nih? 400 gitu ya. Nah, jadinya nanti 3X plus 2Y gitu ya. 3X plus 2Y itu kurang dari 400. Kurang dari sama dengan 400. Nah, kalau kayak gini kita udah bisa bikin apa namanya? Kita bisa nentuin berapa fungsi targetnya nih hasilnya gitu kan. Karena kan pertanyaannya gini, fungsi targetnya ini kan adalah penghasilan. Nah, nanti ketika penghasilan lebih dari modal, maka mereka dapat untung gitu ya. Maka mereka dapat untung gitu. Kalau mereka dapat melebihi modal, tapi kalau misalkan nanti fungsi targetnya semuanya kurang dari modal, maka mereka rugi gitu. Gitu ya. Oke, kita langsung aja coba menghitung ininya. Tadi kan kalau di sini ya, nah ini dia fungsinya, terus kita buat dulu ini grafiknya kita buat kayak gini. Nah ini titik potongnya ini adalah 0,200 dan 400 per 3,0 gitu ya. Jadi di sini ada 200 gitu ya. 200 ini 400 per 3. Kita hubungkan dulu dengan sebuah garis gitu ya. Nah, lalu di sini pasti 0,150 dan 150,0 titik potongnya gitu ya. Ini 150 di sini, 150 di sini. Nah, ini kalau kita uji titiknya gitu ya nanti ya. Kita uji titiknya, maka kita dapat penghasilan kayak gini nih. Jadi kita dapat apa namanya? Kita dapat apa ya? Fungsi begini. Nah, biasanya nanti kita tuh nggak masukin semuanya, kita masukin beberapa aja. Yang itu ada di sini-sininya nih. Ada di apa namanya itu di sudut-sudutnya gitu ya. Nah, kita nanti cuma uji titik yang sudut-sudutnya doang, titik-titik ekstrimnya aja. Nah, yang di sini, yang di sini, yang di sini, sama yang di sini. Yang di sini berapa titiknya? Ya udah nih kita uji dulu berapa nih? 3x plus 2y sama dengan 400. 2x plus 2y sama dengan 300. Maka nanti x sama dengan 100 dan y sama dengan 50. Maka ini 100,50 gitu ya titiknya. Nanti pastinya ambil di tempat saya. Nah, nanti kita uji aja gitu. Kita uji aja dengan ya ini gitu. Kita uji. Maka nanti kalau kita uji, pertama kan di sini ada F 0,150 gitu. F 0,150 itu adalah berarti kan 20.000 dikali 150 gitu ya. 15 kali 2 30, 30 dikali 0 300, 300 dikali sama nolnya ada 4, maka jadi 3 juta gitu ya. Nah, F misalkan di sini F berapa? F 400 per 3 itu 0 itu adalah 25.000 dikali 400 dibagi 3. Ini jadinya adalah berapa nih? Oke, ini kita uji fungsi targetnya di tempat lain aja ya. Di sini soalnya udah nggak muat. Kita uji tempat lain aja. Di sini misalkan. Nah, ini kan jadinya 25.000 dikali 400 gitu ya. Itu kan jadinya 10 juta ya. 10 juta. Ya kan 100 000000. Ada 7 nolnya ya. Dibagi 3. Nah, ini jadinya adalah 3 juta 333.333,33 rupiah gitu ya. Maksud lagi di sini ada apa 100,50 F 100,50 berarti nanti 25.000 dikali 100 ditambah sama 20.000 dikali sama 50. Ini jadinya adalah 2.500.000 ditambah sama berapa nih? 101 juta ya. 20.000 dikali 50. Berapa ya? 10 0 100 ya. Ini kan 100 100 dikali sama 10.000 1 juta. Nah, maka mereka tuh dapat penghasilan ini yang paling gede ya, 3.500.000.
Jadi nanti tuh mereka tuh akan lebih untung kalau mereka tuh jual ini 100 sabun mandi dan 50 sabun cuci tangan. Atau mereka juga bisa jual 400 per 3. 400 per 3 ini sebenarnya aneh juga sih. Jadi kita bisa tunapin aja ke 4 gitu ya. Dan 0,150. Nah ini semuanya untung ya. Maka kalau mereka jual begini, maka mereka tuh untung gitu ya. Jadi kombinasi yang untung gitu ya. Kombinasi yang untung itu produk yang mereka bisa jual itu adalah pertama, ini kombinasi pertama ya, itu 0 sabun mandi dan 150 sabun cuci tangan ya. Atau juga bisa kombinasi yang kedua yaitu 400 per 3. 400 per 3 itu 134, dan namanya 134 ya. 134 sabun mandi dan 0 sabun cuci gitu ya. Mereka juga bisa pakai yang ketiga, dan yang ketiga ini paling untung gitu ya. Yang ketiga itu yaitu 100 sabun mandi dan 50 sabun cuci gitu. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi yang menguntungkan gitu ya. Ini kombinasi-kombinasi yang menguntungkan nih. Kita lihat tadi dari hasil kita mencoba untuk menghitung dengan cara program linearnya gitu ya. Nah, maka nanti kalau kita masuk pertanyaan lagi gitu ya, masuk pertanyaannya, ini kombinasi yang paling untung ini gitu ya. Ini kombinasi yang menguntungkan. Karena kan mereka kan ini kan hasilnya kan di atas 3 juta semua ya. Sementara modal mereka itu kan tadi awalnya cuma 2.500.000. Artinya mau mereka jual kayak gini sama kayak gini, kalau itu habis semua ya maka mereka untung. Regardless kita untung maksimal atau untung nggak maksimal. Ini kan yang maksimal. Ini kan yang maksimal. Nah, yang 1 sama 2 ini kurang maksimal sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ketiga-tiganya sama untung kalau misalkan mereka bisa jual semuanya gitu ya. Jadi kombinasinya udah bagus semua gitu. Antara 1, 2 dan 3. Nah, ya udah, ini kita taruh sini. Nah, terus di sini tanya, apakah mereka bisa mendapatkan untung dengan harga tersebut? Bisa. Bisa kalau mereka tuh jual dengan kombinasi jumlah barang yang kayak gini. Gitu ya. Terus berikan contoh banyaknya sabun mandi dan sabun cuci masing-masing yang dijual sehingga pendapatan mereka lebih dari pengeluaran. Ya ini kombinasinya gitu ya. Bisa, mereka bisa. Dan ini contoh banyaknya tuh pertama 0 sabun mandi sama 150 sabun cuci, 134 sabun mandi atau 0 sabun cuci dan 100 sabun mandi dan 0 sabun cuci. Jadi ada 3 kombinasi yang berbeda gitu ya. Dan ketiga-tiganya sampai dengan untung karena kan modalnya cuma 2.500.000. Dan ini kan pasti nggak kepake semua gitu. Pasti mereka bakal untung banget kalau mereka pakai kombinasi yang kayak gini gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat yang udah menyimak gitu ya. Karena ya materi ini lumayan berat ya. Buat saya juga ya nggak apa, tapi belajar aja, jangan nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.